Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esri Damatondang, NPM 1901010127, grup PGA 3 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Nah, selanjutnya B. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan atau reading out loud, oral reading, and reading aloud. Nah, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Nah, yang kedua, membaca dalam hati. Nah, pada membaca dalam hati di sini hanya mempergunakan ingatan visual atau disebut dengan visual memory. Nah, dalam hal ini yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Nah, selanjutnya adalah C. Tahap-tahap membaca. Tahap atau kegiatan prabaca. Kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. B. Kegiatan membaca. Pada tahap ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru maupun siswa. Penentuan kegiatan pada tahap ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca apa yang dipilih. Nah, C. Kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Nah, selanjutnya adalah D. Metode membaca. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. B. Metode jigsaw. Pembelajaran membaca jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, C. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Metode membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pembelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Nah, D. Metode Scaffolded Reading. Metode Scaffolded Reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Nah, yang E, metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Nah, dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Nah, tujuan akhirnya di sini adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bahan bacaan yang dibaca. F. Metode skemata kritis. Nah, pada metode skemata kritis ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis pada siswa.
Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran membaca. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Nah, penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk isi bacaan secara ekstensif. B. Strategi SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya pemahaman, berkenan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. C. Strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request or Reading Question. Strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenan dengan isi bacaan. D. Strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA or Direct Reading Thinking Activities. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Nah, selanjutnya strategi penghubungan bertanya jawab atau PPJ atau QAR or Question Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. F. Strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA or Group Mapping Activities. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan. Nah, misalnya di sini adalah bacaan cerita dan memetakan isi bacaan secara umum. Nah, selanjutnya adalah D. Pendekatan membaca. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Nah, pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. D. Pendekatan whole language. Pendekatan whole language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa yang diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu diajarkan secara terpadu. Nah, pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. F. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Nah, G. Pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa yang diutamakan. Nah, dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya tersebut.
Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual or Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.